kedua kalinya kami datang ke sini dan berkali-kali kami sudah berkirim surat, ternyata sekali lagi kami selalu dikhianati oleh janji-janji manis yang sudah diumumkan. Ya, kami akan menutup, kami akan beritahukan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aktivis Muda. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video keren dari channel Aktivis Muda. Kami tidak ingin kemudian berlama-lama di sini, Pak. Singkat saja, karena saya yakin Bapak sebagai wakil rakyat itu sudah mengetahui permasalahan yang hari ini kami bawa. Kalau kita kaji secara regulasi pada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi dan juga undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, di situ sangat jelas sekali. Dan ternyata setelah kita temukan dan panjenengan selaku DPRD juga temukan di lapangan itu, ternyata PT Semen Imas Koasyati tidak mengantongi izin. Sederhana saja, kami mewakili petani itu menginginkan persoalan saluran irigasi yang dipindahkan oleh PT Semen Imas Koasyati ini dikembalikan ke semula, Bapak. Relokasi saluran irigasi di Pegunungan Sate di Puger ini kaitannya dengan Komisi C soal pembangunan dan Komisi D menyoal tidak adanya kompensasi yang diberikan oleh pemindahan saluran irigasi tersebut, yaitu di Komisi D soal kesejahteraan masyarakat. Jadi gini Pak, saya tidak mengulang atau mengulas kembali karena tidak hanya sekali kami datang ke rumah wakil rakyat ini, karena sejak dari awal kita sudah menjelaskan panjang lebar hingga terjadi insiden-insiden pada waktu itu. Namun yang kedua kalinya kami memahami dan kami sudah mematuhi protokol dan sebagainya agar kami datang ke sini tidak mengulas kedua kalinya permasalahan ini. Jadi inti daripada datangnya teman-teman atau sahabat-sahabat PC PNI Jember dan seluruh kader anggota dari PNI se-Jember Raya bersama petani Puger, maksud dan tujuannya adalah satu, kami menginginkan penindaklanjutan terhadap surat yang telah diberikan pada kala itu dan menindaklanjuti kembali hasil daripada turlap atau turun ke lapangan dari DPRD pada waktu itu ke saluran irigasi pas di depannya PT Semen Imas Koasyati. Jelas-jelas pada waktu itu di Komisi C sudah melihat permasalahan tersebut, bahwasanya ada pemindahan kurang lebih sekitar 300 meter dari area saluran irigasi yang membentang lurus dari dari tempat PT Semen Imas Koasyati, dibentangkan ke arah 300 meter ke sebelah kiri hingga menyebabkan maksudnya daya dorong air itu berkurang meskipun diberikan 4.000 kubik sekalipun yang terbagi dalam terbagi dalam irigasi tersier maupun sekunder, nanti itu pun nggak sampai ke lahan persawahan di paling ujung, yang mengakibatkan sekitar 300 hektar tanah di sana itu atau sawah di sana itu tidak mendapatkan asupan air. Akhirnya petani di sana harus sekali lagi memutar otaknya untuk bagaimana caranya mendapatkan air dengan cara menggunakan genset. Mereka ambil surut air dari tanah. Berapa harganya? 300.000. Kecil memang, kecil, tapi jika itu digunakan per tiap 3 hari sekali. Nah, jadi cukup sekian kami yang kami bicarakan. Yang kami harapkan adalah sudah jenengan turun langsung Komisi C, Komisi D bersama Ketua Dewan untuk turun langsung ke masyarakat, turun langsung ke Puger dan langsung meminta alat berat untuk melakukan penutupan, karena kedua kalinya kami datang ke sini dan berkali-kali kami sudah berkirim surat, ternyata sekali lagi kami selalu dikhianati oleh janji-janji manis yang sudah diumumkan. Ya, kami akan menutup, kami akan beritahukan, kami dan sebagainya, dan terus seperti itu hingga detik ini, Pak.
Saya sedikit ya bicara kronologis. Ini bermula di tahun 2017. Kebetulan saya pada saat itu di Ketua Komisi C, saya bidangnya. Dan di sana itu pada saat itu aktor intelektual dari masyarakat petani itu ada namanya Haji Rois bersama Ulu-Ulu dan Pak Rakit pada saat itu. Saya ingat, jujur Komisi C pada saat itu awal-awal, sekalipun ini sudah di luar kewenangan saya, Dewan itu kan fungsi pengawasan. Yang punya hak untuk eksekusi penutupan itu adalah eksekutif. Dalam ini Bupati dan jajaran. Namun demikian, melihat kepentingan yang lebih besar kepada saudara-saudara petani pada saat itu, maka kami bersama jajaran Polres pada saat itu 2017 kita stop pembangunannya. Kita stop, Pak. Silakan, dokumentasinya masih ada di Polsek di sana, juga di Masku ada. Dan Haji Rois itu ternyata begitu ini sudah situasi memanas, Haji Rois CS ini masuk kepada Imasco, sehingga petaninya ini diterlantarkan, Pak. Ini sebuah konsekuensi perjuangan. Saya kasihan kepada petani yang sebenarnya, sehingga petani ini tidak punya cantolan. Kasarannya tokonya sudah ada, tokonya sudah direkrut oleh Imasco. Sampai hari ini yang namanya Haji Rois tetap menjadi backingnya daripada PT Imasco, Pak Rakit, terus Pak Ulu-Ulu, Pak siapa itu lupa saya. Dan itu kan terbelah, ada Puger Wetan, Puger Kulon. Yang perlu dipahami sekali lagi bahwa lembaga dewan ini hanya pada tataran fungsi pengawasan. Selanjutnya merekomendasi kepada Bupati pada saat itu, ketuanya masih Pak Toib sama Pak Ayub. Kita sudah mencoba kepada Bupati sekarang Bu Eda, untuk dilakukan pencabutan sekaligus penutupan. Saya melihat Pak Rasid almarhum ya, waktu itu sebagai Ketua Pimpinan Marga dan SDA itu saya panggil, Pak, karena beliau tidak punya dasar kewenangan untuk memberikan rekomendasi bahwa atas undang-undang yang Mas tadi sampaikan itu adalah pada tataran di provinsi. Namun demikian, jujur ini ada kekuatan kapitalis yang besar bicara Imasco, sehingga petani tidak berdaya. Dan tidak ada keberanian yang tampil hadir dari pemerintah pada saat itu, pemerintah Jember, untuk melakukan penutupan. Karena saya sepakat izinnya tidak ada pada saat itu. Saya waktu kemarin dengan Pak Aris, masih baru-baru, misalnya Semak dan ini, saya juga ikut sidak itu, yang bulan Maret, yang tadi Mas Al sebut itu. Saya ikut juga itu. Gitu. Memang memprihatinkan. Debit airnya itu seperti yang disampaikan tadi memang tidak nyampe. Dan di situ Imasco akan memberikan kompensasi setiap 2 hektar tanah itu akan dibangun sumur bor pada saat itu berikut mesin, tapi masyarakat menolak. Gitu. Namun demikian, jujur ini saya mewakili teman-teman di Komisi C yang dalam hal ini beliau masih ada kegiatan kunjungan kerja ke Surabaya bersama pimpinan, akan ini menjadi atensi rapat bersama nanti yang selanjutnya dalam minggu ini. Saya jamin Imasco bersama jajaran Muspika setempat dan Pak Kapolres kita undang, mungkin nanti saudara-saudara dari PMI kita libatkan di dalam RDP nanti. Sehingga kalau Imasco memang kekeh, dasarnya apa, surat izin harus dibawa secara fisik. Kalau memang dia bersikeras untuk bertahan, tidak mengembalikan pada saluran yang awal. Karena itu saya sepakat dengan perjuangan adik-adik ini. Saya sangat sepakat karena itu peninggalan Belanda, dan Belanda ini tidak ujuk-ujuk membuat saluran itu. Tentunya kajian terkait dengan debit airnya kepada dihilir itu sudah dikaji. Namun demikian, sekali lagi bahwa penutupan yang mempunyai kewenangan secara undang-undang di sini adalah eksekutif. Siapa? Adalah Bupati. Tentunya ada koordinasi yang baik dengan pihak provinsi. Namun demikian, setelah ini kita sampaikan ke pimpinan, pihak telepon nanti biar ada komunikasi dengan para pihak. Bila perlu nanti Dewan dari Provinsi Jawa Timur kita libatkan di sini
biar beliau juga tampil dan beliau juga bisa ikut sidang lanjutan setelah kita berbicarakan dengan para pimpinan itu. Jadi saya cukup paham kalau masalah itu, karena dari awal muncul persoalan ini sekali lagi itu tahun 2017. Saya melampaui batas kewenangan saya pada saat itu, saya stop gitu. Pekerjaan saluran itu saya stop sampai 6 bulan pada saat itu. Sekalipun itu saya tidak punya kewenangan. Seandainya saya ditutup oleh Mesro pada saat itu, ya saya jelas fatal. Tapi demi masyarakat apapun saya lakukan pada saat itu. Itu sejelas kronologis bicara pengalihan saluran Imasco. Namun demikian, sekali lagi saya hormat atas perjuangan adik-adik ini kepada saudara-saudara petani di Buger yang ada. Cuma persoalannya ini kan ada sebuah, ya apa ya, kalau saya tanda kutip, bentuk pengkhianatan sesama saudara petani daripada aktor-aktor yang saya sebut tadi. Sehingga ketika satu sisi kelompok intelektualnya ditarik oleh Mesco, maka kasihan petani yang lain ini tidak punya induk, gitu loh. Namun demikian, adik-adik mahasiswa dari PMI ini masih terus menggelorakan sebuah perjuangan daripada saudara petani yang ada di Buger. Ini masih membangun semangat saya sebagai wakil rakyat dan teman-teman yang lain. Insya Allah dalam waktu yang sesingkatnya dalam minggu ini kita akan mencoba mengkondisikan dilakukan RDP dan juga melibatkan dari jajaran Mustika, Pak Kapolres. Nanti bila perlu juga eksekutif kita undang kembali seperti apa. Dan saat berupaya keterwakilan DPR provinsi yang berangkat dari Jember Lumajang akan kita undang agar terlibat secara langsung dan paling tidak mampu memperjuangkan tindak lanjut daripada aspirasi daripada adik-adik. Mungkin itu dari kami. Silakan Pak Kapolres, mungkin Pak Nyoman.